Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini masih jam 4 pagi. Saya ada beberapa komentar dan pertanyaan dari kawan. Salah satunya adalah, Ustadz, ini saya hidup nih, rumah udah tergadai. Jadi kemudian juga itu yang yang menang lelang itu memberi kesempatan saya untuk bisa menebus. Nah, kemudian ada lagi orang, Ustadz, ini utang banyak ini. Ini bagaimana ini solusinya ini, dan yang sejenisnya ini termasuk hutang piutang, gadai, apa namanya, gadai tergadai, itu termasuk kasus berat. Nah, kemudian ada yang bilang, Ustadz, saya pengen jual tanah saya supaya tanah saya ini laku terjual, kemudian saya bisa bayar utang karena ini utang banyak banget ini. Nah, begitulah kurang lebih begitu yang saya baca nih di komentar-komentar ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tausiah, memberikan informasi dari pengalaman, dan dari pengalaman sendiri, dan dari orang-orang yang insya Allah bisa dipercaya. Mudah-mudahan ikuti langkah mereka. Nah, ini termasuk kasus berat nih, kasus agak susah ini. Jadi jangan gampang-gampang aja mengerjakannya, sehari, 2 hari, 3 hari udah siap. Itu tidak seperti itu. Saya ada suatu ulama yang di Jawa Timur yang beliau berkata, itu ada suatu tanah yang mau dibeli sama pesantren. Susah banget, orangnya nggak mau jual orangnya. Pokoknya gimana pun nggak mau jual. Tapi pesantren butuh betul tanah itu. Jadi tanahnya mungkin di depan, jadi pesantren biar gampang. Tanahnya kagak luas, cuma 80 meter. 180 meter aja, atau 100 meter, atau 80 meter. Itu beliau udah membujukin orang untuk membeli, tapi orang tuh nggak mau jual. Ya bagaimana orang kita mau ngejual juga? Kita mau ngejual tanah ini nggak laku-laku. Apa yang mesti kita perbuat? Kita yang nomor satu, bangun tengah malam, minta kepada Allah. Nomor satu, bangun tengah malam, minta kepada Allah. Habis itu baca nih yang beliau lakukan, membaca sholawat nariyah. Beliau itu membaca salawat nariyah 4.444 kali. Bayangin coba tuh, 4.444 kali. Yang udah saya baca, tapi beliau berkelompok. Ada kelompoknya, ada grupnya itu. Misalnya ada katakanlah 50 orang. Jadi kalau 4.444 kali dibagi 50, atau dibagi 100 orang rame-rame. Nah, kemudian itu masa beliau mengerjakan itu dari target 17 malamnya. Dari target 17 malam itu mengerjakan, cuman 7 malam atau 8 malam itu alhamdulillah bisa kebeli tanah itu. Nah, kalau kita insya Allah mudah-mudahan bisa kejual tanah itu. Nah, itu bayangin 4.444 kali kalau kita kerjain itu, makan waktu yang udah pernah saya kerjain itu dari jam setengah 7 pagi atau jam 6 pagi sampai jam setengah 7 malam. Sendiri saya kerjain itu kalau saya untuk itu, sehingga alhamdulillah pada waktu itu saya mendapat uang, rezeki, kemudian mendapat juga pekerjaan. Waktu itu saya kerjain sendiri itu, dan juga pada waktu kesempatan beberapa tahun kemudian, berapa tahun, bukan waktu setahun 2 tahun, lama itu saya kerjakan juga. Itu saya mendapatkan rezeki juga, mendapatkan rezeki yang insya Allah lebih banyak. Waktu itu udah lama sekali ini kisahnya. Nah, itulah makanya ini karena kasus berat, jadi harus sabar, dan juga nggak boleh gampang menyerah. Ya coba aja, coba ada alternatif nggak, pilihan lain nggak ada kan? Jangan kita cari pinjaman itu, nanti kan sama bank atau sama siapalah, itu nanti kan yang ada malah menjerumuskan kita, malah bikin susah kita. Itu kasusnya seperti langkah kita salah langkah tuh kalau kayak begitu. Minta kepada Allah, bangun tengah malam, karena kasusnya ini kasus berat, jadi harus sabar. Karena lama itu, membaca 4.444 kali itu lama itu. Maka ini begini aja caranya, kan bangun tengah malam baca sholawat nariyah itu kalau bisa dari jam 12 malam sampai subuh. Kerjakan itu, karena ini kasus beratnya luar biasa kasus ini. Susah ini kasus ini. Kalau kita minta sama manusia juga, udah pertama nanti kita udah pasti bunganya berapa persen, udah pasti itu. Apalagi sama lembaga-lembaga. Yang kedua, itu kadang-kadang diceritain sama orang lain nanti, si Anu nggak minjem sama gua begini begitu, padahal dikasih juga kagak. Yang ketiga, nanti jadi beban pikiran sama kita, cuma mindahin masalah doang. Tapi mintalah kepada Allah. Dulu ada satu orang yang kisahnya nih, dia memang betul-betul ini anak yang bercerita, bukan cerita karang-karang atau kibul-kibul. Jadi dia ini pekerjaannya udah nggak ada, mungkin karena corona ya, atau karena yang lainnya. Biasalah 2 tahun 3 tahun kebelakangan itu semua begitu kena. Nah, jadi beliau ini udah nggak kerja lagi, sementara masih punya gadaian sama bank, yaitu rumah, mungkin usaha waktu itu ya, usaha. Jadi harus rumah ini mau diambil sama bank, mau disita sama yang punya
sama punya piutang itu mau disita. Jadi dia bingung ini gimana ya, susah udah nih. Kemudian anaknya bilang, coba Pak, bacalah sholawat kepada Rasulullah dan minta kepada Allah. Mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Rasulullah. Minta kepada Allah, jangan salah paham nih. Cara saya minta kepada Rasulullah, minta mobil kepada Rasulullah. Yang bener lah, tempat minta itu Allah, bukan Rasulullah. Minta kepada Allah, baca salawat kepada Rasulullah, doakan doanya, mudah-mudahan nih dengan baca salawat doa kita sampai ke hadirat Allah. Ya Allah, tolong hambamu ini rumah udah dalam keadaan diawasi sama bank, hampir-hampir mau disita. Ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah, dengan cara apapun yang kau kehendaki, tolong hambamu ini. Setelah itu baca salawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan doa kita naik ke hadirat Allah sehingga Allah mengijabah doa kita. Kalau doa kita asal-asalan aja dikabulkan atau enggak, salah-salan aja lah, susah dah itu untuk kabulnya. Nah, bapak ini mengerjakan membaca sholawat itu dari abis isya dia baca sholawat sampai subuh. Karena orang udah kedesak banget. Kalau enggak kita mau tidur di mana nanti? Mau tidur di kolong jembatan seperti yang diceritain sama Bang Haji. Jembatan sebagai tempat perlindungan, kan ada tuh lagunya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi dia baca Allah sholawat itu dari habis isya. Kapan selesainya? Subuh. Berapa jam itu? Dan dia kerjakan bukan sehari, 2 hari, 3 hari langsung nyerah, bukan. Sebulan dikerjainnya. Sebulan dikerjain itu. Alhamdulillah dengan berkah dan karomah sholawat yang dibaca kepada Rasulullah, alhamdulillah Allah mengkabul itu permohonannya, tapi bukan dengan ATM terisi sendiri. Itu nggak bener kayak gitu. Sahabat Umar akan menegur itu. Dan dulu sering saya cerita itu, Umar bin Khattab menegur orang yang berdoa aja di masjid itu pada waktu-waktu orang bekerja. Lalu kalau yang seperti itu yang diharapkan, nggak semua orang bisa begitu. An-nazar la yu'tabar, yang jarang kagak dihitung. Makanya berdoa kepada Allah, baca salawat kepada Rasulullah, bapak itu ngerjain ya. Dari abis isya sampai subuh dia kerjain selama sebulan penuh. Itu dia kerjain. Ada pada hari-hari setelah dia baca itu, ada orang yang mengajaknya kerja. Karena memang beliau ini termasuk tenaga ekper, maksudnya orang punya keahlian. Sehingga begitu dia ajak kerja itu dapat gaji, dia udah siap untuk membayar ke bank. Nah, itu karena tenaga ekper itu kan beda dengan orang yang tidak ekper ya. Dia misalnya dia ahli memperbaiki sistem jaringan misalnya. Biasanya itu kalau sekali dibayar bukan sedikit. Ada satu saya kawan punya, dia jarang-jarang pergi keluar. Dia di atas aja di apartemennya. Nanti sekali keluar nih ke Arab Saudi ngapain? Itu diminta untuk menginstal sistem tiang-tiang penguat HP, tiang-tiang penguat GPS. Nah begitu. Nah, itu jarang-jarang kerja, tapi sekali dia masuk itu dibayarnya banyak. Nah begitulah. Jadi bapak ini memang tenaga ahli. Itu kan salah satu cara aja. Bisa jadi Allah mendatangkan cara yang lain, bukan dengan cara itu. Yang penting masalah kita selesai itu aja. Dan juga gak bisa itu kita dalam 1, 2, 3 hari itu jangan seperti itu. Baru 3 hari udah nyerah. Bapak ini ngerjain dari habis isya sampai subuh itu selama sebulan penuh. Bayangin perjuangannya. Alhamdulillah itu nggak jadi diambil, disita. Itu karena dia udah mampu untuk membayarnya. Allah mudahkan urusannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dari 2 kasus yang yang pernah saya dengar, yang kasus insya Allah bisa dipercaya. Kemudian kalau kasus-kasus yang berat seperti ini, masalah hutang piutang sampai ratusan juta, itu sebenarnya begini dulu awal-awalnya tuh. Kalau kita ada suatu masalah, misalnya beginilah kata Yusuf Mansur begini nih, coba yang ringan-ringan aja. Kalau rumah kita bocor, apa sih yang mesti kita lakukan? Ngambil ember Ustadz atau panci, tadangin di bawahnya. Itu mah lu cuma sementara namanya. Cari masalahnya. Apa masalahnya? Oh tentu aja masalahnya gentengnya bocor, tambel. Gentengnya bocor, ganti. Gentengnya yang diganti. Nah begitu juga kita. Bukannya cuma ditadangin aja di bawah, ntar besok begitu lagi. Nah masalahnya apa sih kita punya hutang piutang tuh, masalahnya apa? Kalau masalahnya kita hedon, hidupnya hedon aja, apa-apa kredit. Yang barang-barang yang kagak penting itu kita kreditin. Kita ala murah ini, kita kreditnya bayarnya cuma murah. Nah itu penyebabnya. Karena yang itu kan udah mengandung unsur riba tuh. Riba ya, balik kredit bukan yang nggak boleh. Cuma masalahnya orang ini
udah hedon hidupnya itu, akibatnya ya seperti tadi. Atau orang yang apa namanya ya, selain hidupnya hedon juga bisnisnya itu bisnis yang mengandung riba, sehingga akibatnya ya, kenapa sih bisa rumah jadi terlelang, kenapa sih ya, karena punya utangnya tuh buat apa, ngambilnya sama siapa. Nah itu aja dulu masalahnya diberesin. Udah tahu sumber masalahnya, pertama tobat, jangan ngerjain yang begitu lagi. Besok-besok manusia kan suka begitu tuh, ya udah tobat ya Allah, besok dia kerjain lagi. Itu udah babak belur kita bayarin itu, besok begitu lagi, udah selesai nih, besok kita ngambil lagi dah yang baru. Kadang-kadang kreditnya belum habis udah ngambil baru lagi. Itu riba, itu sumber daripada rezeki mulai seret seret rata-rata. Itu yang saya dengar itu dari orang, begitu gua ngambil ini nih udah mulai tahun depannya udah berhentiin kerja lah. Iya, orang yang namanya riba itu sumber daripada rezeki kita tertutup, sedangkan sedekah sumber daripada rezeki kita terbuka. Itu aja masalahnya. Tutup dulu masalahnya, selesaikan masalah. Kalau dosa kita ada sama keluarga yang dulu punya kehidupan mewah, punya kehidupan senang, sama saudara main sepelein aja, nah itu masalah juga. Sama orang tua main gampangin aja, itu masalah juga tuh. Dulu ada suatu cerita, saya diceritakan di sebuah buku, saya baca juga, saya diceritakan itu ada suatu orang yang sakit istrinya. Ketika istrinya sakit, itu harus udah berhari-hari di rumah sakit. Itu harus diimpuls, itu disuntikan obat. Itu dia minta, Pak, saya minta izin sama Bapak untuk memasukkan obat ke istri. Iya Pak, masukkan aja, nggak ada masalah. Satu hari Pak harus dimasukkan 3 kali. Oh, iya ya, nggak masalah, silakan aja. Bukan masalah itu Pak, satu kali impuls itu biayanya 12 juta. Bayangin coba, 12 kali 3 berapa coba? 36 juta satu hari itu sekali impuls itu. Masya Allah, susahnya, naudzubillah. Lalu ya Allah, ya udah Pak, apa yang bisa diperbuat buatlah, nanti saya usahakan cari uang. Bagaimana ceritanya? Lalu dia menung, ya Allah, kalau satu hari 36 juta ini bagaimana cara bayarnya? Lalu duduk di musola, lalu teringat apa yang dosa saya pernah. Dia pikir-pikir, teringat dia dulu waktu zaman-zaman masih muda-muda, masih anak-anak muda-muda lah, itu pernah duit ibunya dia ambil. Sehingga ibunya berkata, ya Allah, siapa yang ngambil duit ini? Duit buat kondangan, duit buat bayar arisan, siapa yang ngambil ini? Nih ya Allah, kata ibunya nih, jangan kasih dia, kalau bisa tuh jangan kasih dia kebaikan, jangan kasih dia kemudahan sampai dia minta maaf sama saya. Teringatlah dia, Masya Allah, ini sebabnya. Lalu dia nelpon ibunya, Ma, ibu nih, istri saya sakit tuh, bagaimana tonaan istri kamu tuh bagaimana? Dia bilangnya kan, istri mau diimpul, sehari impul 12 juta, sehari 3 kali masukkan obat. Ya Allah nak, bagaimana itu? Tapi Bu, bukan itu yang saya pentingin. Jadi apa yang mau kamu bilang? Dulu itu yang ngambil uang mak itu saya, dibilangnya. Masya Allah, udah maafin. Yang penting istrimu sehat. Alhamdulillah begitu. Beberapa saat kemudian ketika dia datang ke tempat istrinya, ternyata dokter memutuskan untuk nggak jadi diimpuls itu, karena kesehatannya insya Allah udah naik, udah makin berkembang, udah menuju ke arah sehat. Nah tuh, itu juga masalah juga tuh. Coba kalau yang punya utang bocor-bocor banyak-banyak, coba sumbernya itu ngambilnya sama siapa, itu buat apa, itu dulu tuh. Kalau memang udah dapat masalah itu coba janji sama diri sendiri, janji sama Allah, jangan ulangin lagi yang namanya riba. Di mana-mana riba itu juga bikin sesat. Yang punya dosa-dosa sama saudara, sama kakak, sama abang, biasanya kan begitu tuh. Sama adik, biasanya juga begitu tuh. Abang sakit hati, adik sakit hati, biasanya begitu gara-gara ucapan kita. Itu minta maaf dulu, minta tobat dulu, minta maaf kan. Ngakuin aja dosa. Mau selesai gak masalahnya nih? Ngakuin aja dosa itu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan segalanya, Allah lancarkan segalanya. Makanya saya punya saudara itu selalu berkata, Bang, kalau ada utang-utang sama orang, kita tunaikan dulu Bang. Jangan cari modal lain dulu, ini dulu kita beresin. Supaya mudah-mudahan jalan rezeki kita terbuka. Dia bilang kayak begitu kan. Dulu itu waktu susah-susahnya tuh. Saya pikir apa kaitannya utang-utang, nantilah kalau kita udah ada punya duit kita bayar. Kagak boleh begitu. Jangan usaha dulu, ini utang dulu kita beresin. Dia bilang. Alhamdulillah ketika ada 1, 2, 3 utang yang tertunggak, walaupun jumlahnya nggak banyak, kita ingat-ingat itu ada 300.000, 200.000, itu kita bayar semuanya. Ada lagi nggak yang punya utang? Kagak ada, udah sepi. Baru kita mulai usaha. Alhamdulillah terbuka pintu jalan. Ada aja orang pembeli, ada aja itu. Nah itulah makanya kan jangan sampai ada sumber masalahnya nggak selesai. Selesaikan sumber masalahnya dulu. Lah ini
Selesai sumber masalah, lalu memohon kepada Allah. Sebenarnya doa itu kan, doa itu tergantung siapa yang berdoa. Kalau orang dosanya lumpur, dosa semuanya, banyak orang yang terutama dosa kepada manusia, kepada bapak, kepada ibu, kepada kakak, kepada abang, kepada adik, kepada saudara, tetangga, kerabat. Nah itu dimintain ampun dulu, minta halalnya dulu. Barang-barang orang yang pernah diambil dengan cara kasar, dengan cara menipu, dengan cara nilep, dengan cara itu dikembaliin dulu itu. Semua dikembaliin itu, biar bersih dulu. Nah itu baru enak. Besok jangan ulangin lagi. Kalau ulangin ini kena lagi nanti lu di depan. Nah begitu aja tuh. Itu dulu selesaikan dulu. Mudah-mudahan nanti Allah bukakan pintu. Jangan lupa itu kasus berat ini kan, kasus seperti ini berat ini. Tolong jangan mudah menyerah. Itu udah banyak itu orang yang selesai masalahnya dengan cara memohon kepada Allah. Jangan cari alternatif yang lain lagi. Mudah-mudahan tanah yang kita jual menjadi laku. Mudah-mudahan suami istri anak yang lagi pada sakit mudah-mudahan jadi pada sehat dengan berkah dan koromah permohonan yang kita mohon kepada Allah dalam keadaan bersih. Tengah malam bangun sujud kepada Allah, kemudian juga jangan lupa membaca salawatnya itu, jangan diberhentiin salawatnya itu, baca terus salawat nariyah terutama ini yang untuk kasus-kasus berat. Yang kasus sedang bacalah sholawat munjiat itu 1000 kali. Saya pernah membaca di dalam kitab Abdul Sholawat ala Sayyidi Sadat, itu disebutkan bahwa membaca sholawat munjiat 1000 kali pada tengah malam, itu habis bayang hajat, habis bayang tahajud, bayang hajat, tengah malam, katakanlah jam 12 malam ini. Kalau udah jam 3 ya udah nggak keburu lagi. Ya karena panjang ini sholawat munjiat ini, kalau kita baca bisa 4000 kali. 4 jam lebih itu kalau kita baca 1000 kali itu. Baca itu habis sembahyang tahajud jam 12 malam, habis sembahyang hajat jam 12 malam, itu baca sholawat munjiat sebanyak 1000 kali. Duduk aja di situ, baca aja. Ada juga Ustadz, saya udah nggak kuat duduk 4 jam ini. Ya berdirilah kalau nggak kuat duduk. Pokoknya nanti bangun lagi, berdiri lagi, bangun lagi, berdiri lagi, berputar-putar dulu di situ nggak apa-apa. Pokoknya ada cara bagaimana supaya kita bisa selesai masalah kita. Bisa menyelesaikan itu masalah dengan bisa menyelesaikan itu bacaan sampai 1000 kali. Baca aja terus. Sampai kapan Ustadz? Ya sampai masalahnya selesai. Siapa tahu hari ini kita baca, besok udah selesai. Biasanya saya dulu begitu. Kalau saya baca 1000 kali, pengalaman saya itu biasanya dari target 7 hari, 3 hari udah alhamdulillah. Udah beberapa kali itu saya rasain, saya ngerjain itu alhamdulillah. Dari target 7 hari itu 3 hari udah selesai. Ini kasus-kasus sedang. Tapi kalau kasus-kasus berat itu mesti baca sholat nariyah yang seperti tadi, jumlahnya banyak. Nah, itu ada orang membaca dari habis isya dia baca sampai subuh. Selama sebulan dia keajarin, dia amalin itu semua. Itu alhamdulillah Allah mudahkan. Makanya dulu Rasulullah ditanya sama Nabi Khidir, ya Rasulullah, apa yang menghapus kita dari daftar sial? Rasulullah menjawab, banyak-banyaklah berselawat kepadaku. Enggak selawat nih, berselawat, jangan lupa selawat terus menerus kan. Selawat munjiat kita baca 1000 kali, kasus sedang selawat. Kalau untuk dagang-dagang aja boleh juga kita baca selawat munjiat, mudah-mudahan lebih cepat lagi begitu kan. Baca selawat munjiat 1000 kali, baca amalkan dari 7 malam, amalkan. Mudah-mudahan 3 malam udah selesai nih. Bacakan targetnya 7 malam, selesaikan target dalam 7 malam. Nah, mudah-mudahan itu baca sholat munjiat, mudah-mudahan ya Allah, mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Rasulullah. Baca sholat hajat, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, dengan saya membaca sholat munjiat, saya memohon kepada Engkau supaya besok dagangan saya rame. Nah, baca setelah itu sholat munjiat 1000 kali, kerjakan itu selama 7 malam. Insya Allah mudah-mudahan selama jualan kita membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, terus menerus kerjakan sholat duha. Mudah-mudahan yang rasanya kalau udah begitu, yang penting jangan makan riba ya, jangan ada riba di situ, jangan dari pinjaman lalu dibuat modal, jangan ada kayak gitu ya. Nomor 1 itu. Kemudian juga nanti percuma lu bacain apa juga kalau barang riba mah susah kalau barang riba. Jangan ada riba. Berapa aja yang ada, kerjakan aja dulu. Orang saya dulu pernah satu kawan saya itu, nanti insya Allah saya cerita, Abu Yus ini kawan saya ini, itu jualan, saya ketawa cara Abu Yus jualan. Apa itu? Dia beli gula, misalnya dia jualan gula tuh, dia beli di warung toko agen sebelah sana, kira-kira sekitar 300 meter dari tempat toko dia beli di situ. Lalu dia jual dapat 2000, jual lagi dapat 1000 1 kilonya. Minyak juga begitu, lalu ada Royco, ada yang lain-lain. Ya Allah, Tengku sehari mau dapat berapa kalau jualan kayak begini caranya? Bukan gini cara jualannya. Lalu itu dia beli deket-deket warungnya, ya mungkin karena dia orangnya dekat dengan Allah, karena jujur. Itu sambil saya liatin orangnya selalu pakai sarung, sambil jualan tuh sambil baca-baca kitab. Ya berapa aja orang beli nggak masalah dia kan. Alhamdulillah itu orang percaya sama beliau dari jualan
apa namanya itu, jualan beras cuman 1 karung 2 karung, sekarang udah ratusan karung. Dan warungnya itu yang dari kedai kedai apa namanya, kedai kayu, sekarang udah berubah menjadi ruko dan milik beliau semua, dan enggak punya utang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini bisa membantu apa namanya, referensi bahwa kasus berat, kasus sedang, dan kasus ringan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Yang penting niat dulu, pengen selesai nggak masalahnya. Nah itu tadi ya, jangan dilupakan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua. Jangan, kalau misalnya udah males mau ngerjain, kepikir aja, ini kalau nggak ada jalan ini, jalan mana yang mau kita pakai. Coba, kalau minjem sama lembaga keuangan, nomor 1 lu berapa bunganya, ya kan? Pening kepala. Makanya minta aja kepada Allah, jangan minta kepada yang lain, minta kepada Allah, kagak ada masalah. Jangan dibilang saya udah tahajud udah banyak, itu kan banyak kata kita. Kok Allah nggak menyelesaikan masalah kita? Ya itu coba, itu bukan turun dari langit tiba-tiba bletak turun dari langit, bukan kayak gitu. Walaupun saya pernah mendengar itu berkali-kali ada orang, saya mengamalkan sholat munjiat itu selama berhari-hari, selama 7 hari kalau nggak salah saya itu diamalkan, tiba-tiba lah orang bank bilang utang saya udah selesai. Ada yang kayak gitu, itu ada. Kemarin katanya bapak datang ke tempat saya, lalu bapak bayar, lalu ketika buku penjaminannya itu udah mau saya kembaliin, bapak bilang nanti aja, bapak keluar dulu sebentar. Habis itu bapak nggak balik-balik lagi. Nah bapak bilang sekarang bapak tanya utang saya berapa, kemarin juga udah bapak bayar. Begitu kasusnya, padahal dia di rumah aja, nggak kemana-mana. Ada yang kayak gitu, ada. Cuma itu orangnya kedekatan, kita pantas gak? Udah pantas gak kita dapat kayak gitu? Nah kalau kita merasa belum pantas, tambah lagi kedekatan kepada Allah. Jangan lupa yang tadi itu dikerjakan, jikir-jikir, salawat, terutama salawat nih, salawat munjat, diiming-iming sama setan. Alah, urusan lu nggak bakalan selesai itu. Ya setan namanya juga, dia benci sama Adam, dia benci lah salawat kepada keturunan Adam, yaitu Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca aja salawat dulu, seperti yang saya sampaikan di atas. Kasus berat, baca salawat munjat, kalau bisa salawat nariyah, kalau bisa dari pagi, dari apa namanya, dari habis isya sampai subuh, kerjakan itu. Pakai baca salawat munjiat juga boleh. Kasus ringan, kasus sedang, baca salawat munjiat 1000 kali baca salawat munjiat. Nah, untuk kasus sedang, kasus ringan seperti Gang pengen rame, boleh juga dikerjakan seperti itu. Dan juga yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi di video yang lain. Mudah-mudahan saya doakan semuanya ini, untuk semuanya saya doakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, mudahkan yang punya utang semoga cepat terbayar. Bagaimana kayak caranya terserah Allah. Kemudian juga yang punya sakit-sakit semua cepat baik, cepat sehat, cepat sembuh. Yang punya tanah pengen dijual, mudah-mudahan cepat kejual dengan harga yang ramah dan kepentingan kita. Kemudian yang pengen beli tanah, biar kebeli cepat. Insya Allah mudah-mudahan bi barokati salawat atas Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan walaupun tidak bisa membantu secara finansial, mudah-mudahan kalau kita saling berdoa, tidak ada yang lebih baik daripada doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan dengan caranya sendiri. Usaha tetap kita laksanakan, usaha tetap kita lakukan. Penting rambu-rambunya kita pegang, jangan riba, jangan makan kawan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.